Hai semuanya, saya Kevin Malesi. Dan saya Kristanun. Kami dari mahasiswa Universitas Nusa Lontar semester 5 Prodi Teknik Sipil. Di video ini kami akan membahas mata kuliah tentang struktur baja. Materi yang akan kami bahas pada struktur baja ini yaitu ada paku keling, kemudian ada baut, jenis-jenis baut, sambungan baut, dan terakhir sambungan las dan cara pengerasannya. Apa itu konstruksi baja? Konstruksi bangunan baja adalah konstruksi yang tersusun atas batang-batang baja yang digabung membentuk satu kesatuan bentuk konstruksi dengan menggunakan berbagai macam sambungan. Tujuan dari sambungan ini yaitu yang pertama, untuk menggabungkan beberapa batang baja membentuk satu konstruksi sesuai kebutuhan. Yang kedua, untuk mendapatkan ukuran baja sesuai kebutuhan seperti panjang, lebar, tebal, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk memudahkan dalam penyetelan konstruksi baja di lapangan. Yang keempat, memudahkan penggantian bila suatu bagian atau batang konstruksi mengalami rusak. Yang kelima, untuk memberikan kemungkinan adanya bagian atau batang konstruksi yang dapat bergerak, misalnya peristiwa mulai susut baja akibat perubahan suhu. Selanjutnya kita akan masuk di dalam paku keling. Paku keling adalah salah satu jenis paku yang bentuknya berbeda dengan berbagai bentuk paku lainnya. Paku ini sangat cocok digunakan pada konstruksi yang berat atau ringan sesuai dengan keadaan bangunan. Paku ini dipakai untuk mengikat penyambungan dari pelat besi dengan cara dikeling. Sambungan dengan paku keling ini umumnya bersifat permanen dan sulit untuk melepaskannya karena pada bagian ujung pangkalnya lebih besar daripada batang paku kelingnya. Oleh karena itu, pengalingan banyak dipakai pada bangunan-bangunan bergerak atau bergeser. Bagian-bagian paku keling. Bagian paku keling ini terdiri atas kepala, badan, ekor, dan kepala lepas. Bahan atau material paku keling ini yaitu baja, bras, aluminium, dan tembaga tergantung jenis sambungan atau beban yang diterima oleh sambungan. Keuntungan dari paku keling ini yaitu tidak ada perubahan struktur dari logam disambung. Oleh karena itu banyak dipakai pada pembebanan dinamis. Kelemahan dari paku keling itu yaitu ada pekerjaan mula berupa pengeboran lubang paku kelingnya dan kemungkinan terjadi karat di sekeliling lubang tadi selama paku keling dipasang. Ada beberapa tipe head, yaitu yang pertama ada snap head. Snap head ini biasanya digunakan untuk pekerjaan struktur. Cara pemasangannya menggunakan mesin rivet. Yang kedua ada counter swing head, biasanya digunakan pada pembuatan kapal. Yang ketiga ada conical head, itu biasanya digunakan pada produk-produk kerajinan tangan. Yang terakhir ada pan head, memiliki kekuatan maksimum tetapi sukar dibentuk. Ini adalah cara pemasangan paku keling. Yang pertama, plat yang akan disambung dibuat lubang sesuai paku keling yang akan digunakan. Biasanya diameter lubang dibuat 1,5 mm lebih besar dari diameter paku keling. Yang kedua, paku keling dimasukkan ke dalam lubang plat yang akan disambung. Yang ketiga, bagian kepala lepas dimasukkan ke dalam lubang plat yang akan disambung. Yang keempat, dengan menggunakan alat atau mesin penekan atau palu, tekan bagian kepala lepas masuk ke bagian ekor paku keling dengan suaian paksa. Yang kelima, setelah rapat atau kuat, bagian ekor sisa kemudian dipotong dan dirapikan atau diratakan. Yang keenam, mesin atau alat pemasangan paku keling dapat digerakkan dengan udara, hidrolik, atau tekanan uap tergantung jenis dan besar paku keling yang akan dipasang. Ukuran-ukuran paku keling di pasaran. Paku keling untuk konstruksi baja terdapat beberapa macam ukuran diameter, yaitu ada 11 mm, 14 mm, 17 mm, 20 mm, 23 mm, 26 mm, 29 mm, dan 32 mm. Jenis sambungan paku keling. Berdasarkan cara plat disambungkan, ada dua jenis sambungan rivet. Itu yang pertama ada lap joint. Dua plat ditumpuk kemudian di rivet.
Yang kedua ada butt joint. Itu dua plat utama diletakkan saling bersentuhan, kemudian plat cover atau strap diletakkan pada salah satu sisi atau kedua sisi plat utama tersebut, baru kemudian di-rivet. Di samping saya, ini adalah simbol-simbol paku keling dengan kepala setengah terbenam dan kepala terbenam. Biasanya kegagalan yang terjadi pada sambungan keling itu robek pada salah satu sisi plat, yang kedua robek pada plat melintas baris rivet, yang ketiga bergesernya rivet, yang keempat hancur atau rusaknya rivet. Dan cara mengatasi kegagalan rivet ini yaitu mengatasi kegagalan robek pada salah satu sisi plat dapat dilakukan dengan memasang rivet dengan ukuran 1,5 sampai 2 diameter. Selanjutnya kita masuk di dalam baut. Baut adalah alat sambung dengan batang bulat dan berulir. Salah satu ujungnya dibentuk kepala baut atau umumnya bentuk kepala segi 6 dan ujung lainnya dipasang mur atau pengunci. Dalam pemakaian di lapangan, baut dapat digunakan untuk membuat konstruksi sambungan tetap, sambungan bergerak maupun sambungan sementara yang dapat dibongkar atau dilepas kembali. Bentuk uliran batang baut untuk baja bangunan pada umumnya ulir segitiga atau ulir tajam. Sesuai fungsinya yaitu sebagai baut pengikat. Sedangkan bentuk ulir segi 6 atau ulir tumpul umumnya untuk baut-baut penggerak atau pemindah tenaga, misalnya dongkrak atau alat-alat permesinan yang lain. Kita masuk pada jenis-jenis baut. Ada beberapa jenis baut. Yang pertama baut hitam, yaitu baut dari baja lunak, banyak dipakai untuk konstruksi ringan atau sedang, misalnya pada bangunan gedung. Diameter lubang dan diameter batang baut ini memiliki kelonggaran 1 mm. Yang kedua ada baut pas, yaitu baut dari baja mutu tinggi, dipakai untuk konstruksi berat atau beban bertukar seperti jembatan jalan raya. Diameter lubang dan diameter batang baut ini relatif pas, yaitu kelonggaran lebih kecil dari 0,1 mm. Ini adalah bagian-bagian dari baut. Yang pertama ada kepala baut dengan lebarnya 2 diameter, kemudian ada tebal kepala baut dengan ukuran 0,7 diameter, kemudian ada batang baut, kemudian ada ring, kemudian ada mur pengunci, kemudian ada uliran atau drag. Keuntungan sambungan baut yaitu yang pertama lebih mudah dalam pemasangan atau penyetelan konstruksi di lapangan. Yang kedua, konstruksi dapat dibongkar atau dipasang. Yang ketiga, dapat dipakai untuk menyambung dengan jumlah tebal baja lebih besar dari 4 diameter atau tidak seperti paku keling yang dibatasi maksimum 4 diameter. Dan yang keempat, dengan menggunakan jenis baut pas maka dapat digunakan untuk konstruksi berat atau jembatan. Ini adalah contoh sambungan baut. Ada beberapa jenis sambungan baut. Yang pertama, baut dengan satu irisan atau dengan tegangan geser, tegak lurus dengan sumbu baut. Yang kedua, baut dengan 2 irisan atau tegangan geser, tegak lurus dengan sumbu baut. Yang ketiga, baut yang dibebani sejajar dengan sumbunya. Dan yang terakhir, yang keempat, baut yang dibebani sejajar sumbu dan tegak lurus sumbu. Kita masuk dalam jarak baut pada sambungan. Banyaknya baut yang dipasang pada satu baris yang sejajar ala gaya tidak boleh lebih dari 5 buah. Jarak antara sumbu baut paling luar ke tepi atau ke ujung bagian yang disambung tidak boleh kurang dari 1,2 diameter dan tidak boleh lebih besar dari 3 diameter atau 6T. Dengan T adalah tebal terkecil bagian yang disambungkan. Pada sambungan yang terdiri dari satu baris baut, jarak dari sumbu ke sumbu dari 2 baut yang berurutan tidak boleh kurang dari 2,5 diameter dan tidak boleh lebih besar dari 7 diameter. Jika sambungan terdiri dari lebih satu baris baut yang tidak berseling, maka jarak antara kedua baris baut itu dan jarak sumbu ke sumbu dari 2 baut yang berurutan pada satu baris tidak boleh kurang dari 2,5 diameter dan tidak boleh besar dari 7 atau 14 T. Prinsip-prinsip baut menurut SNI. Yang pertama, jarak.
Jarak antara pusat lubang pengencang tidak boleh kurang dari 3 kali diameter. Nominal pengencang jarak minimum pada plat harus melalui perhitungan struktur seperti pada SNI. Yang kedua, jarak tepi maksimum. Jarak dari pusat tiap pengencang ke tepi terdekat satu bagian yang berhubungan dengan tepi yang lain tidak boleh lebih dari 12 kali tebal plat lapis luar tertipis dalam sambungan dan juga tidak boleh melebihi 150 mm. Dan yang ketiga, jarak tepi minimum. Jarak minimum dari pusat pengencang ke tepi plat atau plat profil harus memenuhi spesifikasi dalam tabel. Selanjutnya kita akan masuk dalam pengelasan. Las adalah menyambung dengan cara memanaskan baja hingga mencapai suhu lumer atau meleleh dengan tanpa bahan pengisi yang kemudian setelah didinginkan akan menyatu dengan baik. Suatu proses penyambungan logam menjadi satu akibat panas dengan atau tanpa pengaruh tekanan atau dapat juga didefinisikan sebagai ikatan metalurgi yang ditimbulkan oleh gaya tarik-menarik antara atom. Sambungan las merupakan jenis sambungan tetap. Sambungan ini menghasilkan kekuatan sambungan yang besar. Macam-macam sambungan las. Terdapat 5 jenis sambungan yang biasa digunakan untuk menyatukan dua bagian benda logam, seperti dapat dilihat dalam berikut ini. Yang pertama ada T-joint atau sambungan T. Jenis sambungan las yang pertama ini disebut dengan T-joint atau sambungan T. Sesuai dengan namanya, sambungan las yang satu ini mempunyai bentuk yang menyerupai T. Adapun tipe sambungan ini banyak digunakan untuk berbagai konstruksi, mulai dari konveyor, konstruksi atap, dan berbagai jenis konstruksi yang lain. Sambungan ini dibuat dengan memotong sebanyak 2 bagian pada sudut 90 derajat, di mana satu bagian terletak pada bagian tengah tegak lurus dan membentuk huruf T. Yang kedua ada butt joint. Jenis sambungan yang satu ini terbentuk dengan cara disatukannya 2 bagian pada sambungan las ini. Kedua objek yang akan dilas akan diletakkan pada bidang yang sama serta saling berdampingan. Jika dilihat dari segi pengaplikasiannya, sambungan butt joint merupakan sambungan yang paling sederhana untuk dapat menyatukan objek las. Yang ketiga adalah joint. Tipe sambungan las yang satu ini menyambungkan 2 benda kerja yang saling bertumpuan atau tumpang tindih, bertumpukan. Biasanya tipe sambungan seperti ini digunakan untuk suatu objek yang tipis seperti bodi kereta. Sambungan ini dapat diaplikasikan pada salah satu sisi ataupun pada kedua sisi supaya kekuatannya bisa lebih baik. Yang keempat, ada corner joint atau sambungan sudut. Tipe pengelasan yang satu ini merupakan sambungan yang terbentuk dari 2 objek kerja dengan cara dilas membentuk huruf L. Tipe sambungan ini sekilas mirip T-joint, namun yang membedakan terdapat pada ujung yang lainnya. Yang kelima ada edge joint. Diaplikasikan dengan cara menggabungkan 2 buah objek atau benda alas yang dibentuk secara paralel. Kedua bagian tersebut juga dapat dibuat sejajar atau memiliki flashing edge. Cara kerja pengelasan. Yang pertama, benda kerja yang akan disambung disiapkan terlebih dahulu mengikuti bentuk sambungan yang diinginkan. Yang kedua, pengelasan dilakukan dengan memanaskan material pengisi atau penyambung sampai melebur atau mencair. Yang ketiga, material pengisi berupa material tersendiri atau las asetilin atau berupa elektroda atau las listrik. Yang keempat, setelah didinginkan, maka material yang dilas akan tersambung oleh material pengisi. Keuntungan sambungan las. Yang pertama, pertemuan baja pada sambungan dapat melumar bersama elektroda las dan menyatu dengan lebih kokoh atau lebih sempurna. Yang kedua, konstruksi sambungan memiliki bentuk lebih rapi. Yang ketiga, konstruksi baja dengan sambungan las memiliki berat lebih ringan. Dengan las berat, sambungan hanya berkisar 1-1,5%. Dan berat konstruksi sedang dengan paku keling atau baut berkisar 2,5-4% dari berat konstruksi. Dan yang keempat, pekerjaan konstruksi relatif lebih cepat atau tak perlu membuat lubang-lubang paku keling atau baut, tak perlu memasang potongan baja siku atau plat, menyambung atau sebagainya. Kerugian sambungan las. Yang pertama, kualitas pengelasan. Jika pengelasannya baik,
maka kekuatan sambungan akan baik. Tetapi jika pengelasannya jelek atau tidak sempurna, maka kekuatan konstruksi juga tidak baik, bahkan membahayakan, dapat berakibat fatal. Salah satu sambungan las cacat lambat laun akan merembet rusaknya sambungan yang lain, dan akhirnya bangunan dapat runtuh yang menyebabkan kerugian materi yang tidak sedikit, bahkan juga korban jiwa. Oleh karena itu, konstruksi bangunan berat seperti jembatan, jalan raya, atau kereta api di Indonesia tidak diizinkan menggunakan sambungan las. Dan yang kedua, konstruksi sambungan tak dapat dibongkar pasang.